Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita akan berdoa di dalam ibadah doa oasis pada siang hari ini. Marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita serta mengarahkannya agar tertuju kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita akan melantunkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan sebagai penyembahan kita kepadanya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, tuntunan untuk berdoa pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur ini ditulis
setelah umat Tuhan yaitu bangsa Israel kembali pulang dari pembuangan di Babel. Mereka berada di sana selama 70 tahun, di mana selama itu mereka hidup di dalam kesengsaraan di pembuangan. Melalui Mazmur ini kita akan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala sesuatu. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus sebagai Raja ini akan menolong kita untuk beroleh kekuatan, beroleh kemenangan di dalam menghadapi hari-hari yang sukar di dalam hidup kita seperti yang pernah dialami oleh umat Tuhan di dalam pembuangan. Dan Tuhan Yesus memberikan kelepasan bagi umatnya. Pertama kita akan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja yang berkuasa dan berdaulat. Di dalam kemahakuasaan dan kedaulatannya, ia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi umatnya yang tak terhitung banyaknya. Dan umat Tuhan selalu mengubah atau menyanyikan nyanyian baru untuk bersyukur dan memuji Tuhan atas setiap keajaiban baru yang Tuhan telah berbuat bagi umatnya. Inilah yang diungkapkan di ayat yang pertama dari Mazmur 98 yang berbunyi sebagai berikut. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kedua, kita akan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja yang begitu setia terhadap umatnya, sehingga ia selalu ingat akan umatnya untuk memberikan kepada mereka pertolongan dan kelepasan. Hal ini diungkapkan di ayat yang ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Ia telah mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Yang ketiga, melalui Mazmur ini, kita akan belajar mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja yang adil, Raja yang benar, sehingga di dalam keadilan dan kebenarannya, ia berkuasa menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan demikian, sebagai hakim yang agung dan sebagai Raja yang memiliki kuasa untuk menghakimi, ia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai oleh umatnya di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara, untuk menolong, untuk memelihara umatnya di masa-masa yang sukar. Saudara-saudari, dengan menyadari dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa dan berdaulat, Raja yang setia kepada umatnya, dan Raja yang adil dan benar, sehingga ia dapat diandalkan, kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Dan di dalam doa-doa kita akan merenungkan lebih lagi ayat-ayat di dalam Mazmur 98 ini. Sehingga kita sepenuh-penuhnya dapat mengenal siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan pengenalan kita akan Dia itu akan bertambah kuat dan bertambah dalam. Sehingga kita akan selalu beroleh kekuatan, selalu beroleh rahmat daripada Tuhan di dalam menghadapi kehidupan kita yang hari-hari ini merupakan hari-hari yang tidak mudah untuk kita jalani. Mazmur 98 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya.
telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hei seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri, dengan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita sekalian untuk kembali menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita kembali menyembah Tuhan kita yang begitu besar, begitu agung, dan begitu mulia. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa
jiwa ragaku. Mazmur 98 ayat yang pertama. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, nyanyian baru seperti yang disebut pada ayat yang pertama itu dikubah dan dinyanyikan oleh umat Tuhan sebagai respon, sebagai ucapan syukur dikarenakan Tuhan telah berbuat keajaiban bagi umatnya. Sehingga setiap kali umat Tuhan mengalami keajaiban daripada Tuhan, entah itu berkat, entah itu pertolongan, entah itu kesembuhan, entah itu perlindungan Tuhan, mereka ungkapkan rasa syukur atas pertolongan Tuhan ini, ungkapan rasa syukur terhadap keajaiban yang Tuhan buat dalam bentuk nyanyian baru yang dinyanyikan kepada Tuhan yang sudah menolong mereka. Jadi, jika kita diperintahkan Tuhan untuk menyanyikan nyanyian baru, ini berarti Tuhan memberikan jaminan bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti melakukan keajaibannya dalam setiap kebutuhan kita, bagi setiap pergumulan kita, sehingga apapun yang kita butuhkan tercukupi. Apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita, akan ada jalan keluar dan kita akan mengalami kemenangan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan berdoa pertama mengucap syukur karena Tuhan Yesus berkenan melakukan keajaiban bagi setiap daripada kita umatnya. Keajaibannya diberikan untuk menolong, untuk melepaskan kita dari setiap kesulitan dan pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru tersedia bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini tengah berdoa ya Tuhan. Di dalam rahmat-Mu yang baru dan rahmat-Mu yang besar, Engkau menyediakan bagi kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Di dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar itu, Engkau menyediakan pertolongan, Engkau menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan seperti yang Engkau janjikan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan sehingga di dalam Engkau kami sanggup menanggung segala perkara dan kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Engkau menyediakan penghiburan bagi kami di saat kami berputus asa dan tawar hati sehingga iman dan pengharapan kami menjadi bangkit. Itu sebabnya kami tidak mengkhawatirkan apapun di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami meminta supaya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami dengan puji-pujian, dengan ungkapan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesediaan-Mu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Silakan saudara-saudari berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran yang Anda rasakan saat ini. Menyerahkan beban-beban di dalam hati dan pikiran Anda sekalian kepada Tuhan Yesus yang rahmat-Nya, anugerah-Nya selalu baru tersedia bagi setiap kita. Silakan berdoa secara pribadi.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat yang kedua bagian awal atau bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Melalui ayat ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang benar. Ia menyatakan kebenarannya bagi umatnya dengan cara menanggung setiap dosa dan pelanggaran umatnya di kayu salib, termasuk semua penghukuman yang diakibatkan oleh dosa dan pelanggaran umatnya. Sehingga dengan demikian, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita semua yang saat ini tengah berdoa, yang menaruh percaya, menaruh iman kepadanya, beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan melalui Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan. Kita menjadi ciptaan yang baru, yaitu menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, kita perlu diperbaharui akal budi kita. Sehingga kita memiliki cara berpikir yang benar, memiliki pikiran Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita akan bersikap, kita akan bertindak
kita akan berkata dengan benar pula. Saudara-saudari, untuk itu kita akan berdoa. Pertama, kita akan mengucap syukur atas pengampunan dan juga pembenaran serta keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kami beroleh keselamatan selain di dalam nama-Mu yang agung dan besar itu. Engkau telah bukan saja mengampuni kami, tetapi juga menganugerahkan keselamatan kepada setiap daripada kami dan menjadikan kami ciptaan yang baru, yaitu orang-orang benar-Mu Tuhan. Karena itu tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, yaitu roh kebenaran, agar sebagai orang yang telah dibenarkan, Roh-Mu memperbaharui cara berpikir kami, memperbaharui akal budi kami, sehingga kami berubah sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu, khususnya di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami rasakan bertambah berat. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang akan berpaling daripada-Mu. Hati kami akan tetap menaruh percaya, akan tetap menaruh iman kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebaliknya di tengah pergumulan yang berat, oleh anugerah-Mu, iman kami diperbaharui. Pengharapan kami diteguhkan, sehingga dengan sepenuh hati kami akan mencari Engkau Tuhan, dan Engkau pasti berkenan untuk kami temui. Saudara-saudari, silakan berdoa agar roh Tuhan Yesus, yaitu roh kebenaran, menguji hati Anda. Apakah ada dosa, apakah ada pelanggaran, atau ada cara hidup yang selama ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari yang sulit ini membuat kita mulai meragukan kasih dan kesetiaan Tuhan. Mari saudara-saudari, kita berdoa memohon pengampunan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Silakan berdoa secara pribadi. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidup.
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mazmur 92 ayat yang kedua, bagian akhir atau bagian B. Demikianlah firman daripada Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus selain Raja yang benar, Tuhan Yesus juga adalah Raja yang adil. Di dalam keadilannya, Ia mampu bersikap dan bertindak yang adil. Karena Dia adalah Raja yang adil, maka Ia adalah Tuhan yang dapat kita percayai. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan oleh umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya yang menaruh percaya dan mengandalkan Dia. Tuhan berfirman bahwa Ia adalah sahu atau jangkar yang kokoh, yang kuat bagi bahtera kehidupan daripada setiap anak-anaknya yang tengah dilanda badai hidup yang sangat hebat. Sepanjang kita tetap bernaung kepada Tuhan, sepanjang kita tetap berpegang teguh pada iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita pun tetap menjadi kokoh walaupun di sekitar kita mengalami kegoncangan. Saudara-saudari, tetap pegang dengan erat pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan kita lepaskan. Untuk itu kita akan berdoa pertama-tama mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang dapat diandalkan oleh umatnya untuk menolong setiap daripada umatnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menjadi sahu, Engkau
menjadi jangkar yang kokoh, yang kuat bagi bahtera daripada kehidupan kami. Bahtera daripada rumah tangga kami. Bahtera daripada pekerjaan usaha kami. Bahtera daripada keuangan kami, Tuhan. Di dalam Engkau kami kokoh, ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan setiap orang yang menaruh kepercayaannya kepadamu. Bahkan setiap mereka yang berseru kepadamu, Engkau selamatkan. Seruan mereka Engkau dengar, dan Engkau mengulurkan tanganmu untuk mengangkat, untuk menolong anak-anakmu yang berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Sungguh sebagai penolong di dalam kesasakan Engkau sangat terbukti. Tidak pernah ada rancangan kecelakaan yang ada padamu kepada setiap anak-anakmu, Tuhan. Sebenarnya Engkau memiliki rancangan yang penuh pengharapan bagi setiap anak-anakmu. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada setiap umatmu hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudari, serahkan dan percayakan hidup serta masa depan Anda kepada Tuhan Yesus, yang berkuasa membuat hidup Anda menjadi kokoh dan berkuasa menjamin adanya hari esok yang penuh pengharapan bagi setiap daripada kita yang berdoa pada saat ini. Serahkan pula pekerjaan, serahkan pula rumah tangga, studi, ataupun kesehatan Anda kepada Tuhan yang berkuasa mengokohkannya. Silakan berdoa secara pribadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mazmur 98 ayat yang ketiga. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah Raja yang benar, adalah Raja yang adil. Tetapi ia juga adalah Raja yang setia kepada umatnya. Bagaimana kita tahu Tuhan Yesus setia? Apa jaminan daripada kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita umatnya? Saudara-saudari, salib Tuhan Yesus selain menjadi jaminan keselamatan bagi umatnya, tetapi juga menjadi jaminan daripada kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Di kayu salib, Ia menanggung dosa dan pelanggaran kita. Ia mencurahkan darahnya bagi kita untuk mentahirkan kita, untuk menguduskan kita, membersihkan kita daripada dosa. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menebus kita daripada dosa. Dengan semua pengorbanan ini, bagaimana mungkin Tuhan Yesus meninggalkan kita yang percaya kepadanya? Dengan semua pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di kayu salib, bagaimana mungkin Ia tidak akan berlaku setia kepada kita dan tidak mengingat kita? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pasti setia. Tuhan Yesus pasti mengingat kita. Jika hari-hari ini kita menjadi ragu akan kasih dan kesetiaan Tuhan oleh karena pergumulan yang berat, mari kita ingat akan salib Tuhan Yesus. Kita ingatkan pula Tuhan di dalam doa kita akan salibnya bagi kita, akan pengorbanannya bagi kita. Dengan demikian iman kita dan pengharapan kita akan kasih dan setia Tuhan akan kembali bertumbuh, akan kembali menjadi kuat. Untuk itu kita akan berdoa pertama-tama mengucap syukur atas kasih dan setiaan Tuhan yang kekal atas setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang kekal atas hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah berbuat curang dalam hal kesetiaan-Mu. Bahkan jika kami berlaku tidak setia, Engkau tetap setia. Karena Engkau tidak dapat menyangkali diri-Mu yang penuh dengan kesetiaan itu. Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu. Sehingga hidup kami menjadi aman. Rumah tangga kami menjadi aman. Pekerjaan studi kami menjadi aman. Keuangan kami menjadi aman. Kesehatan kami menjadi aman. Kami teguh, kami teduh, kami aman di dalam-Mu ya Tuhan Yesus.
Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami percaya Engkau menyertai kami. Sehingga kami tidak takut akan bahaya apapun. Karena kami tahu Engkau menyertai kami sampai kami melewatinya dengan selamat dan beroleh kemenangan. Saudara-saudari, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus menyertai dan melindungi setiap daripada Anda yang berdoa saat ini. Mohonlah perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam studi, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, di dalam apapun dalam kehidupan Anda yang Anda rasakan membutuhkan penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mazmur 98 ayat yang keempat, kelima, dan yang keenam. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya kepada umatnya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja yang benar, sebagai Raja yang adil dan setia, tetapi Ia juga menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudari, setiap pertolongan dan berkat Tuhan yang kita terima seharusnya menjadi pengalaman dan kesaksian yang hidup yang dapat kita sharekan, kita dapat bagikan, kita dapat ceritakan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka pun dapat merasakan kebaikan, dapat merasakan kasih dan setia Tuhan, sehingga mereka pun terdorong untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pun dikuatkan untuk mencari Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi melalui kesaksian yang kita berikan kepada mereka. Saudara-saudari, pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Dan kita bersama bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menyongsong dan menyambut Dia sebagai Raja yang agung, sebagai Raja yang besar. Untuk itu saudara-saudari, kita akan berdoa, pertama-tama bersyukur bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya sebagai Raja yang besar. Sebagai Raja yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, penuh dengan keagungan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan sekaligus kami memuji-muji Engkau. Karena Engkau akan datang kedua kalinya sebagai Raja yang memerintah atas segala bangsa. Sebagai Raja yang besar, sebagai Raja yang agung, Raja yang mulia. Tuhan Yesus, jadikan kami umat-Mu menjadi garam dan terang dunia bagi masyarakat di lingkungan di mana kami tinggal. Di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, lebih banyak lagi orang-orang yang mendengarkan berita Injil.
Lebih banyak orang lagi yang mendengarkan tentang kesaksian mengenai Engkau Tuhan. Dan oleh anugerah dan pertolongan Roh-Mu, mereka menjadi percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus, yang adalah Roh kebenaran, menuntun kami Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan berjalan di dalam jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Ketika kami menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk dapat menanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang telah kami tinggalkan Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup sebagaimana anak-anak terang yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian Tuhan, kami semakin dipersiapkan untuk menjadi layak, menjadi kudus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Tuhan. Saudara-saudari silakan berdoa. Meminta Tuhan menuntun setiap daripada Anda untuk berjalan di jalan Tuhan yang baik dan benar itu. Menuntun rumah tangga Anda. Menuntun Anda di dalam pekerjaan, studi, dan di seluruh area kehidupan Anda untuk dapat berjalan di jalan Tuhan yang benar itu. Silakan saudara-saudari berdoa secara pribadi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mazmur 98 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Raja yang memiliki kuasa menghakimi dengan adil dan benar atas bumi ini. Dengan demikian Tuhan Yesus berkuasa memberikan keadilan bagi umatnya dan menjadikan kebenarannya bersinar atas umatnya. Karena Ia berkuasa menghakimi dengan adil dan benar. Di dalam keadilan dan kebenarannya, Ia berkuasa untuk mengangkat hidup umatnya, betapapun terpuruk hidup umatnya, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Saudara-saudari, sungguh ada pemulihan yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap umatnya, termasuk kepada kita yang saat ini tengah berdoa. Saudara-saudari, untuk itu kita akan berdoa. Pertama-tama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang berkenan mengangkat dan memulihkan hidup umatnya kepada kemuliaannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas belas kasihan-Mu kepada kami umat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berkuasa untuk memulihkan hidup kami, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan pekerjaan dan usaha kami, memulihkan keuangan kami, memulihkan juga pengharapan kami, memulihkan semangat kami yang kami rasa semakin pudar. Kami percaya Tuhan, bulu yang terkulai itu tidak akan Kau patahkan. Semangat yang terkulai tidak akan Kau patahkan. Bahkan Engkau tegakkan kembali Tuhan. Sumbu yang telah pudar nyalanya tidak Engkau padamkan. Semangat yang sudah mulai pudar
Engkau tidak akan padamkan, tetapi Engkau nyalakan kembali. Kami percaya Tuhan Yesus, sungguh ada pengharapan bagi kami di dalam Engkau. Sungguh ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan Yesus bukakan bagi setiap daripada kami. Sehingga hidup kami menjadi pulih sepenuh-penuhnya ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, silakan berdoa, meminta agar Tuhan menolong dan memulihkan rumah tangga Anda, memulihkan pekerjaan usaha Anda, memulihkan studi Anda jika Anda masih belajar, bersekolah atau berkuliah, memulihkan keuangan Anda, memulihkan apapun yang Anda rasakan saat ini. Anda membutuhkan pertolongan dan membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Berikutnya, doakan pula rekan-rekan Anda, mereka yang saat ini juga di dalam pergumulan, supaya Tuhan juga memberikan pertolongannya kepada mereka. Silakan berdoa secara pribadi. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kepada belas kasihan-Mu yang besar, kepada kesetiaan-Mu yang besar, kami menaruh pengharapan kami, ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyendengkan telinga-Mu kepada seruan doa kami yang dinaikkan pada ibadah oasis ini, Tuhan. Engkau bukan saja menyendengkan telinga-Mu, Tuhan, untuk mendengarkan seruan doa kami, tetapi Engkau juga mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Mengulurkan tangan-Mu, Tuhan, untuk memberkati dan memelihara hidup kami. Mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada kami. Mengulurkan tangan-Mu, Tuhan, untuk memberikan perlindungan dan pembelaan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang berdoa saat ini, Tuhan, Engkau luputkan, Engkau abaikan. Kami percaya setiap daripada kami Engkau perhatikan, Tuhan. Dan Engkau menjawab seruan doa kami, Tuhan, tepat pada waktunya. Dan menurut cara-Mu yang ajaib, menurut kehendak-Mu yang tidak ada rencana yang jahat yang Engkau rancangkan kepada kami. Kehendak-Mu adalah memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami membawa juga bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami meminta anugerah-Mu bagi pemerintah kami, Tuhan, supaya Engkau memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan dalam membuat keputusan, membuat kebijaksanaan yang tepat untuk membawa bangsa kami, Tuhan, keluar dari pandemi ini. Kami berdoa, ya Tuhan Yesus, untuk situasi politik akhir-akhir ini, Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas dunia politik di bangsa kami. Dan kami percaya Engkau berkuasa memberikan keamanan bagi seluruh bangsa kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa meminta anugerah-Mu untuk pelaksanaan pilkada yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong agar pilkada ini dapat berlangsung dengan aman dan tidak terjadi penularan, Tuhan, infeksi COVID, Tuhan. Tapi semuanya berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman, ya Tuhan. Dan bangkitkan bagi bangsa kami pemimpin-pemimpin di daerah yang benar-benar baik, Tuhan. Yang benar-benar memiliki kemampuan, hikmat untuk mensejahterakan rakyat di mana mereka menjadi pemimpin. Yang dengan tulus hati, Tuhan, melayani rakyat dengan penuh integritas, ya Tuhan. Dengan penuh komitmen, ya Tuhan. Yang mampu menjaga keutuhan, menjaga persatuan, kesatuan rakyat di wilayah mereka masing-masing, di mana mereka menjadi pemimpin, ya Tuhan. Tidak lupa kami membawa tempat, kota,
dan kabupaten di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal, memberkati kabupaten di mana kami berada, kami bekerja, kami beraktivitas Tuhan. Berkati pemerintah daerah Tuhan supaya memiliki hikmat untuk memajukan, untuk mesejahterakan rakyat di wilayah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi pemerintah daerah Tuhan untuk meredam Tuhan, untuk mengurangi laju Tuhan penyebaran COVID Tuhan, dan membuat kami yang tinggal Tuhan di wilayah kami masing-masing menjadi sehat, terlepas dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kota kami, memberkati kabupaten di mana kami tinggal dengan kesejahteraan, dengan keamanan Tuhan, dengan kemajuan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini tengah berdoa. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi mereka yang mengalami pergumulan persoalan dalam bentuk apapun. Engkau memberikan kecukupan bahkan kelimpahan ya Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa ini Tuhan, kepada jemaat-Mu yang Kau peroleh dengan darah-Mu Tuhan, bagi setiap kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri tapi menyerahkannya bagi kami. Kami percaya bersama-sama dengan anak-Mu, ya Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh seruan doa kami ke dalam tangan anugerah-Mu sendiri ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa yang menjadi pencipta langit dan bumi, berkenan mengarahkan wajahnya kepada semua yang berdoa pada hari ini. Bapa berkenan mengangkat setiap daripada kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dalam segala sesuatunya Tuhan Yesus berkenan memberikan kekuatannya, memberikan anugerahnya. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Di dalam Dia ada selalu kekuatan baru, selalu ada pengharapan baru. Dan Roh Kudusnya selalu memberikan penghiburan. Sehingga setiap daripada kita yang lemah, yang patah semangat, mendapatkan penghiburan, menjadi kuat kembali, menjadi bersemangat kembali, memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, lebih daripada apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami perkatakan berkat ini, Engkau akan kerjakan kepada setiap daripada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus pula kami melepaskan berkat-berkat-Mu ini. Amin.